Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Habib Jamal, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan antum mendapatkan berkah, antum dan Amin. keluarga. Amin ya. Semuanya dan kita juga mendapatkan berkah. Dari salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kita senang duduk bersama dengan antum, mendengarkan nasihat-nasihat antum. Kita memang selalu haus nasihat para ulama, khususnya para habaib. Begini Habib, saya ini, ya namanya masyarakat ya, saya ini dapat satu buku, aneh buku ini. Yaitu menurut saya itu aneh, judulnya yang aneh. Ini judulnya ini. Kecuali Ali. Judulnya ini. Kalau bahasa Arabnya kan illa Ali kan gitu ya. Ini buku dari tulisan Abbas Rais Karmani. Ya. Nah, ini dohirnya orang Iran ini. Begitu. Dan diterjemahkan di Jakarta ini. Kalau saya punya buku ini kan berarti ini beredar ya. Saya yang di Jawa Timur ya. Ini diterbitkan di Jakarta, saya dapat di Jawa Timur. Berarti buku ini ada gitu ya. Saya melihat buku ini isinya menyesatkan Habib. Oh, begitu ya. Kita ini kan sering membaca Al-Quran ya. Ada satu ayat yang menurut saya ayat ini bisa membedakan Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus dengan orang Syiah dan juga orang Mujassimah ya. Dan termasuk juga orang-orang liberal ini. Ini ayat yang menurut saya luar biasa. Yaitu ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Begitu ya. Ini karena dapat buku ini saya bisa berargumentasi semacam demikian. Itu kalau arti kullu syai'in halikun illa wajhah itu kan menurut para ulama artinya kan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu halikun pasti akan hancur. Paling tidak di hari kiamat kan begitu ya. Illa wajhah, kecuali saya wajhah dulu ya. Wajhah itu kalau menurut Imam Bukhari kan illa mulkahu atau illa sultanahu ya, kecuali kekuasaannya itu menurut Imam Bukhari. Tapi menurut ulama yang lain mengatakan illa dzatahu, kecuali zat Allah kan gitu ya. Nah, kalau orang Mujassimah ini kan repot begini Habib. Mujassimah dengan artian yang betul-betul Mujassimah ya, bukan cuma ikut-ikutan gitu. Namanya dikatakan Allah itu mempunyai jisim. Kalau Allah mempunyai jisim kan berarti mempunyai tangan, yadun kan gitu ya. Allah mempunyai kaki, rijlun kan gitu ya. Dan Allah mempunyai wajah, yaitu wajhun kan gitu. Nah, kalau mengikuti pendapat Mujassimah, ayat ini kan mengatakan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu halikun pasti akan rusak, illa wajhak, kecuali wajah Allah. Berarti tubuhnya kan rusak, Habib. Ya, ini kalau logika kan begitu ya. Nah, itu satu, artinya jelas orang-orang Mujassimah ini salah ya. Seperti mereka mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, di atas itu namanya kan ada bawah ada atas ya. Berarti tatsim kan begitu kalau diterjemahkan sesuai pemahaman mereka kan begitu. Nah, namanya duduk ini kan di atasnya, berarti di bawahnya ini ada semacam tempat duduk kan gitu ya. Ini jelas salah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu orang-orang Mujassimah. Yang kedua, kalau di dalam buku ini Habib, itu dia menerjemahkan begini, kullu syai'in halikun illa Ali. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi buku ini menyetarakan antara Sayyidina Ali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya aliran Syiah yang hulu kan gitu. Tapi sudah masuk di Indonesia, buktinya saya punya. Kan begitu ya. Kalau misalnya ada buku yang menerangkan ya, buku salaf menerangkan, yaitu buku salaf. Ini enggak loh ini, saya sudah punya loh ini. Jadi ini sudah masuk di Indonesia, hulu-hulu orang yang terlalu fanatisme kepada Sayyidina Ali dari kelompok Syiah itu sudah masuk, dan ini bukunya. Gitu ya. Nah, ini ya luar biasa, kita harus waspada ke demikian Habib ya. Kita ngeman pelihara akidah umat itu. Nah, ini kalau dimasukkan ayat ini kepada pemahaman-pemahaman orang liberal, justru aneh lagi Habib. Begini Habib, kalau kita tanya pada mereka yang liberal-liberal betulan ini ya, apa pendapat kalian tentang ayat kullu syai'in halikun illa wajhah?
Kalau kita kan terjemahkan segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali zat Allah kan gitu kan. Dijawab mereka, jangankan gitu, ayatnya aku nggak percaya. Jadi mereka ingkar terhadap ayat yang demikian ini. Nah ini kan berarti 3 kelompok yang sekarang ada di dunia ini mengingkari satu ayat yang sama. Ala kulli hal kita Ahlussunnah wal Jamaah kan meyakini ayat ini benar, ya. Ayat ini ada dalam Al-Qur'an dan artinya juga betul-betul kita mensucikan Allah, takdis kepada Allah itu kan ada ya, kullu syai'in halikun ila wajha, maksudnya adalah segala sesuatu, namanya sesuatu itu kan makhluk, pasti akan rusak illa wajha kecuali Allah atau zat Allah kan begitu. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan mereka. Ada mungkin dari Habib pemikiran untuk menambahi keyakinan kita umat Islam Habib ya. Masya Allah Kiai. Saya baru dengar ada pernyataan yang mengatakan kullu syai'in halikun illa ali. Menurut Al-Fakir ini sudah batasan ke syirik ya, kan nggak mungkin itu. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan itu dari apa yang antum sampaikan secara keseluruhan, Kiai, aliran ini ada ifrat, ada tafrid. Nah. Dan makanya kita di Ahlus Sunnah itu tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Ifrat berlebihan, tafrid kurang. Jadi kalau bisa dikatakan radikal liberal. Gitu. Ya. Sisi-sisi yang lain. Jadi kita nggak boleh terlalu radikal, juga tidak boleh terlalu ngentengkan. Nah itulah yang paling tepat dalam kita berpegangan dengan akidah. Ini adalah yang Kiai sampaikan tadi berkaitan dengan aliran-aliran yang sekarang ada di tengah-tengah kita umat Islam. Ya, disitulah Kiai. Selalunya orang kalau sudah cinta dengan alirannya, ngarang-ngarang cerita dan berlebihan atau hulu dalam memeganginya. Lah yang aneh lagi, yang menarik lagi Kiai. Iya. Kan kalau kita yang tahu kan ada aliran itu, aliran yang tegang, radikal, dan aliran yang lunak ya. Cuman yang kalau saya pernah hadir satu muktamar, di muktamar itu dia menyebut bukan aliran radikal dan liberal, tapi alirannya aliran muwajahat tatarrufuddini waladini. Jadi semestinya kita ini sekarang dihadapkan 2 ombak besar. Ombak yang pertama adalah tatarrufuddini, radikalisme yang mengatasnamakan agama. Radikalisme yang mengatasnamakan agama itu seperti radikalismenya ISIS, ya, yang terus kemudian orang harus membaiat khilafah, ya. Ini kan juga radikalisme. Terus ada muwajahah tatarruful ladini. Kita ini juga lagi menghadapi radikalisme yang dalam menolak agama. Jadi liberalisme itu bukan sesuatu yang berseberangan dengan radikal. Jadi kalau menurut pendapat mereka, liberal itu juga radikal. Cuman radikal dalam menolak nas. Oh, dalam menolak ya. Yeah. Kalau ini radikal dalam berpegangan, kalau ini radikal dalam menolak Quran. Dan sekarang kalau Kiai ngomong kullu syai'in halikun ila wajha, nggak percaya, radikal ya. Seperti tidak percaya adanya akhirat yang itu kan radikal. Parah itu. Parah. Nah, jadi liberal itu jangan dikatakan bahwa mereka itu kayak enggak radikal. Mereka radikal dalam menolak otoritas ulama. Hum rijal wa nahnu rijal. Seakan-akan merasa dirinya sudah kayak Imam Syafi'i, ya. Nah, hanya gaya mereka seakan-akan bebas dalam berpikir dan lain-lain menunjukkan kalau mereka itu orang yang tidak radikal, justru mereka itu radikal. Ya. Dan saya baru paham itu juga. Oh, berarti memang kita mesti ngadepi. Nah, orang radikal ini Kiai, seperti aliran radikal yang mengatasnamakan agama. Kalau radikal yang mengatasnamakan agama itu biasanya punya kepentingan. Kepentingannya apa radikal mengatasnamakan agama? Kepentingannya biasanya kekuasaan, mengatasnamakan khilafah, ya seperti politik. Seperti apa contohnya? Ya golongan yang mengatasnamakan bahwa kayak ISIS gitulah, yang menunjukkan bahwa ada khilafah yang harus dibaiat.
Atau ada juga Syiah. Syiah itu kan juga khilafah, cuma namanya aja yang beda. Imamah ya. Wilayatul faqih. Wilayatul faqih, ya. Wilayatul faqih dan imamah 11-12. Iya, betul. Ya. Makanya kayak saya heran ketika ada orang mengatakan hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan khilafah, ya sama. Nah, mereka orang-orang Syiah ini juga mengatasnamakan khilafah, hanya namanya aja beda. Makanya orang kalau sudah harus mengikuti mereka harus berbaiat kepada wilayatul faqih, dan ini masuknya politik dalam agama. Dan kalau tidak berbaiat dianggap keluar dari... Nggak bisa dikatakan golongan mereka. Nah, jadi ini menurut saya yang pertama ini, golongan ini adalah golongan radikal. Radikal tapi yang mengatasnamakan agama. Yang nanti ada khilafah, wilayatul faqih, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah aliran yang menolak agama atau yang disebut liberal. Mereka radikal juga. Nah, ini bahaya. Ini aksel awal, tapi punya akibat yang lebih berat. Karena mereka itu pertama langkah adalah jangan kekang akal kita untuk berpikir. Biarkan dia itu liberal, biarkan dia itu mengatakan apa yang ingin dia katakan, berpikir apa yang dia pikir, bebas. Dan langkah selanjutnya mereka punya pemikiran namanya liberal. Liberal itu baru langkah awal menuju nanti inti terakhir ilhad, ateisme. Menentang, mengingkari wujudnya Allah. Jadi mereka nggak percaya Allah nanti bakalnya, nggak percaya dengan hari akhir dan lain-lain. Tapi untuk menuju ke sana itu nggak bisa langsung, tapi tadrijiyah. Jadi sedikit step by step hingga gampangnya bahaya. Bahaya. Ujung-ujungnya ilhad, ujung-ujungnya ateisme. Kalau yang ini ujung-ujungnya adalah radikalisme dan lain, terorisme dan lain. Tapi kalau ya, kekuasaan, dan ini aliran adalah mengingkari agama. Baik, saya itu memahami tentang masalah liberalisme itu, Habib ya. Itu kan sebenarnya begini. Dulu ada satu kelompok ya di Barat, namanya istilahnya mustasyrikun ya, bahasa Arabnya ya, atau orientalis kan gitu, yaitu orang Barat yang mempelajari keislaman atau ketimuran, utamanya keislaman tapi bukan untuk diamalkan ya. Kalau kita kan belajar wudhu, ya kita amalkan wudhu kan gitu ya. Niat, ya kita niat kan gitu ya. Sholat, ya kita sholat. Tapi mereka kan tidak. Mereka itu kan hanya mempelajari Islam dalam artian sebagai suatu ilmu gitu, kayak ilmu kedokteran gitu ya, ilmu filsafat. Ini ilmu keislaman, itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk dicari celah menurut mereka. Kemudian dimasukkan laboratorium pemahaman mereka. Oh, ini ajaran Islam yang ini salah. Wah, ini perlu dikritik, gitu ya. Nah, misalnya sekarang musim ada orang anti poligami ya. Kalau orang tidak mau berpoligami bukan karena anti, itu kan ya boleh-boleh saja ya. Saya menikah satu, misalnya ada Habib menikah satu, atau kawan kita menikah dua, kan boleh ya. Tapi bukan menentang. Yang ini yang saya maksudkan adalah anti poligami ya. Nah, ini sebenarnya kan poligami itu kemudian dipelajari oleh orang-orang orientalis ya, Beb ya. Kemudian mereka mengatakan, ini loh Islam, ini loh agama yang sifatnya cuma mengagungkan seksual misalnya. Kan begitu, Beb. Makanya dianggap ini Islam menjadi suatu yang runtuh. Nah, kita tuh jatuh gara-gara dianggap mengagungkan seksualitas di dalam beragama. Kan begitu. Itu orang orientalis ya. Nah, dulu di Indonesia kan ada Senduk Hugro-nya, ada Van der Plas, orang Belanda yang menjajah kita juga mempelajari Islam bukan untuk diamalkan, tapi dicari celah. Walaupun tentu menurut kita nggak ada celah dalam Islam, tapi kan standar mereka kan gitu, Habib. Nah, itu dilanjutkan oleh orang-orang liberal yang sekarang ini. Makanya sebagian dari tokoh-tokoh liberal di Indonesia ini, ya, itu asalnya mereka, ya anaknya orang Islam, orang baik-baik, bapaknya, keluarganya, kemudian belajar di Barat, ada di Boston, Chicago, dan sebagainya. Begitu pulang, pemikirannya ya liberal. Ya bayangkan saja mereka mendapatkan guru-guru yang orang-orang orientalis ya. Syekhnya itu ya misalnya... Nggak jelas gurunya. Iya. Charles namanya. Syekh Charles, siapa kan gitu, macam-macam ya. Namanya gurunya nggak jelas itu. Ini kan kemudian mereka pulang ke Indonesia,
bergaul dengan kita, kembali kepada keluarganya, tapi membawa pemahaman yang liberal, karena masuk nilai-nilai orientalis orang zaman dulu itu dilanjutkan. Habib. Pernah antum mendengar atau mencermati, membaca semacam demikian, Habib? Iya, sangat pernah. Kan tadi saya sampaikan bahwa tujuan akhir mereka adalah agar kita tidak beragama. Ya, merusak Islam khususnya. Jadi memang hal ini sudah terjadi di negeri barat beberapa ratus tahun yang lalu, Kiai. Jadi ini kalau ngomong kayak gini, kita undur ya. Di negeri barat itu dulu mereka agamis ya. Mereka punya gereja, mereka punya pendeta. Tapi akhirnya ketika keterlibatan pendeta dan gereja itu dalam politik terlalu tajam, hingga akhirnya fatwa-fatwa para pendeta inilah yang menjadi sebab peperangan-peperangan yang terus-menerus terjadi di Eropa. Hingga akhirnya pada batasan mereka nggak mau lagi untuk berpegangan dengan gereja, nggak mau lagi, ya mereka jadi sekuler, agama-agama, kekuasaan-kekuasaan. Kemudian mulai bahkan sampai pada batasan bahwa mereka meyakini agama sebab perpecahan. Fatwa ulama itu adalah fatwa pendeta, adalah fatwa gereja, adalah sebab perpecahan. Hingga akhirnya berbondong-bondong mereka meninggalkan gereja, gereja sepi dan lain-lain. Itu yang terjadi di negeri Arab. Dan kemudian itu mulai diekspor ke negeri Arab. Di negeri Arab itu juga sama. Jadi dulunya enggak, beberapa tahun terakhir ini ulama dilibatkan dalam urusan politik, perebutan kekuasaan, hingga akhirnya yang terjadi saat ini negeri Arab adalah negeri yang berbondong-bondong mereka menolak agama. Bahaya, Kiai. Ya, bahkan waktu dalam satu sensus disebutkan termasuk negara yang banyak orang menolak agama itu adalah Saudi Arabia, yang konon benderanya adalah asyhadu alla ilaha illallah dan Rasulullah. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang ya seperti itu. Nah, maka itu kita sebagai para ulama itu sendiri juga harus cerdas. Jangan kita itu mau dibeli fatwa kita untuk kepentingan mereka. Karena masalahnya atau untuk sukses. Jadi kita jadi ulama, jadi tim suksesnya mereka, terus caranya pakai agama, pakai fatwa dan lain-lain. Terus setelah itu yang didukung korupsi, yang didukung dolim. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mereka itu nggak percaya sama ulama. Bukan cuma nggak percaya sama ulama, nggak percaya sama agama. Masyarakat masih. Masyarakat. Gara-gara salah langkah ulamanya ya. Gara-gara ulamanya. Ada yang salah langkah, kurang tanggap, gitu ya. Apalagi pro terhadap kekuasaan yang dolim, gitu ya. Nah, jangan juga kita menganggap bahwa kita ulama tidak boleh lepas dari politik dan lain-lain. Ya, kita tahu iya untuk nahi mungkar, tapi kalau kita terlibat Terlalu dalam. tidak, karena itu bahaya. Dan itu sudah terjadi. Ambil pelajaran, pelajari segala sesuatu itu dipelajari dulu, pelajari di Eropa, pelajari di Arab sekarang, dan ini akan diekspor ke negeri kita, dan itu yang harus kita betul-betul pahami. Maka daripada itu apa yang Kiai sampaikan tadi itu khususnya berkaitan dengan bahaya pemahaman radikalisme dan liberalisme tadi itu, khususnya tadi itu liberal. Mereka kan memang tujuannya seperti itu, Kiai. Mereka kan meremehkan agama, meremehkan orang yang ulama, otoritas ulama itu ditekan, dijadikan orang biasa. Kamu nggak usah terlalu lebay gitu loh sama mereka. Mereka juga orang-orang kayak kita kok. Orang liberal itu loh. Kepada masyarakat. Nah itu yang, nantinya ya tadi itu ini tembus-tembusnya nanti akhirnya ujungnya adalah nolak agama. Itu terjadi. Saya waktu itu di Batu ini kan pernah ada Kiai, ada masjid dijual. Mungkin pernah dengar. Oh iya. Itu adalah teori atau cara untuk mencari dana. Ya, pinter-pinterannya aja bikin kalimat mencari dana. Masjid dijual maknanya masjid ini
mempunyai saham untuk dijual sahamnya. Nah, terus saya baca di satu Facebook ya, tidak tahu di mana saya baca di Facebook, orang-orang non-Muslim membuli kalimat ini. Islam sudah mulai bangkrut, Tuhannya bangkrut dan lain-lain. Saya heran. Kenapa kok ada tulisan masjid dijual kok jadi ribut? Banyak mana masjid sama gereja dijual? Di Eropa banyak. Di Eropa, saya di Australia khutbah Jumat beberapa kali di gereja yang sudah jadi masjid. Jadi apa namanya, lucu banget kalau saya lihat seperti itu. Padahal kenyataannya yang banyak dijual gereja. Kenapa? Mereka lebih menjalani kehidupannya ini dalam proses ini lebih dulu dari kita. Nah sekarang yang terjadi di Arab ini seperti itu juga. Nah kita mesti harus hati-hati betul dengan liberalisme ini. Karena liberalisme ini inti-intinya, ujung-ujungnya jangan beragama. Sekarang kan kalau kita melihat di medsos ya, ada semacam kolaborasi ya antara pengikut Syiah dengan pengikut liberal kan gitu ya, di beberapa tempat begitu. Nah jadi kita membahas tentang masalah Syiah yang hulu ya, yang satunya ini liberal yang justru lebay gitu ya, bahkan anti kan gitu ya, meremehkan dan anti. Ini kan dua kubu yang sebenarnya ini bertabrakan kan gitu ya. Yang satu ujung sana, yang satu ujung sini. Tapi begitu mereka ini menghadapi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bersatu ini. Unik memang. Karena kepentingan. Kepentingan ya, betul, kepentingan. Orang kalau sudah agama dibuat cari nafkah, dibuat kepentingan untuk cari kekuasaan, ya seperti itu. Campur aduk nggak masalah bagi mereka. Saya kasih contoh. Baik. Ini agak vulgar ini. Silakan Habib. Tapi kalau karena saya ngadepin kiai yang vulgar, jadi ya saya apa adanya ngomong. Saya kasih contoh ya. Baik. Ketika di Jakarta ada pemilihan gubernur, yang jelas satu itu gubernur didukung oleh Blok Timur. Didukung oleh Blok Timur, tetapi gubernur ini punya cacat karena pernah menistakan agama atau menghina Al-Quran. Hingga akhirnya umat Islam ketika itu marah dan tidak mau untuk memilih dia. Lebih baik yang lain karena ini dianggap punya kata-kata yang menyakitkan hati umat Islam. Kemudian di sisi yang lain ada sekelompok umat Islam yang mereka beraliran, yang alirannya didukung oleh Blok Timur. Barat? Timur. Oh yang tadi Timur? Itu yang gubernurnya. Oh gubernurnya. Gubernurnya ini condong ke Blok Timur. Dan kemudian ada umat Islam, ada kelompok umat Islam yang mereka ini juga kan habis dihina Qurannya. Tapi mereka tetap membela calon gubernur ini, ya, calon gubernur ini tetap dibela karena gubernur ini ke Blok Timur. Nah, aliran ini sumbernya dari Iran. Lah Iran ke Blok Timur juga. Jadi hanya karena sama Blok Timurnya, Quran mau dicaci mau nggak dicaci urusan nomor belakang, tapi semua sepakat untuk mendukung. Berarti agama itu nomor berapa, kepentingan politik nomor berapa. Oh, paham, Habib, paham. Yeah. Nah, kalau sudah kepentingan-kepentingan seperti ini, agama ini jadi tunggangan semua. Kan coba saya bisa, ya Allah, apakah kok bisa sampai seperti itunya ya? Sampai nggak apa-apa urusan agama nanti, yang penting sama-sama Blok Timur. Subhanallah. Mengorbankan ya. Nah, ya. Demi kepentingan sesaat dia. Akidah sudah dianggap. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti sebaliknya ada juga yang ke Blok Barat. Aliran yang ke Blok Barat itu kan ada, Kiai. Iya, ada pasti. Ya, aliran yang didukung oleh Blok Barat. Nah, itu nanti kalau juga seperti itu. Kalau terjadi gitu, iya, bakal begitu juga. Itu sama. Karena buat mereka, makanya yang paling murni
yang paling murni akidah dan aliran yang saat ini di negeri kita ini aliran kita. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak ada satu negeri di belakangnya yang menjadi pemegang remote-nya atau menjadi rujukannya. Tapi ada tapinya, Habib. Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita yang disingkat Aswaja, Habib. Oh, ada yang selain Aswaja? Karena ada orang-orang di luar Aswaja ini mengaku kami juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan yang meyakini bahwa Tuhan itu punya jisim, punya tubuh dan segala macam. Kami juga Ahlussunnah wal Jamaah, begitu. Kalau mujasim itu sudah jelas-jelas. Ya, keluar kan. Keluar. Tapi namanya pengakuan, klaim semata kan begitu. Nah, Habib. Ini seperti itu. Mereka juga dibesarkan dari kelompok-kelompok tertentu juga. Ya, jadi seperti itu. Ala kulli hal, seperti kita ini syukur sama Allah. Alhamdulillah. Kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi gini, kalau kita boleh jujur, Kiai, Ya, besarnya kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah besarnya Islam. betul. Tapi kalau besarnya aliran A, itu besarnya negara ini. Kalau aliran B itu besarnya negara ini. Aliran itu semakin banyak, blok ini semakin kuat. Aliran itu semakin banyak, blok itu semakin kuat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Semakin kuat, semakin besar Islam. Alhamdulillah. Seperti itu. Terima kasih, Habib. Sebelum ditutup, Kiai, Nah, saya baik. ingin menyampaikan apa yang disampaikan Kiai Sadid Kencong. Oh iya. Beliau pernah matur kepada guru saya, Habib Umar. Nah, Habib. Habib, ada dua aliran di negeri ini. Aliran satu ini didukung dengan dukungan yang begitu besar dari Iran. Dan satu lagi didukung dengan dukungan yang begitu besar dari Saudi Arabia. Dua negara besar ini mendukung aliran ini. Dalam dukungan itu bisa materi, juga bisa guru, ulama. Kemudian kata Kiai Sadid, kami pengen, Habib, kami Ahlussunnah didukung oleh ulama Hadramut. Jawaban Habib Umar seperti ini. Kalau dukungan itu masih berbentuk manusia, nggak akan kuat. Kalau mau kita kuat, hanya kita bersandar kepada zat yang paling kuat. Nggak dukungan Saudi, nggak dukungan Yaman, nggak dukungan A atau B, dukungan Allah. Baru kita menang. Kalau dukungan masih pada makhluk, kita bersandar dengan Saudi, Yaman, Iran, hancur. Nah, Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita akan kekal. Habib boleh tanya, Habib ya? Monggo. Habib pulang dari Hadramut tahun berapa, Habib? Tahun 2001. Saya pulang dari Mekah tahun 91, Habib. Masya Allah, 10 tahun sebelum. Ya. Waktu Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia, antum masih belum pulang, teman-teman antum belum pulang ya. Saya termasuk penerjemah beliau, Habib. Masya Allah. Cuman saya tidak menerjemah dalam ceramah beliau, tidak. Kalau beliau mengadakan halaqah ulama, mayoritas saya ini jadi moderator. Sekaligus apa yang disampaikan Habib Umar bin Hafid untuk kiai-kiai yang kebetulan belum bisa bahasa Arab, saya menerjemahkan. Itu. Nanti dulu Habib Thohir Al-Kaf yang banyak. kalau Habib Thohir Al-Kaf tugasnya itu penerjemah ceramah. Kalau saya penerjemah halaqah. Nanti kalau ada kiai fulan mau tanya, karena kiainya belum begitu fasih bahasa Arab, saya menerjemahkan kepada Habib Umar bin Hafid begitu. Alhamdulillah. Antum pernah datang ke guru saya, Abu Yasin Muhammad. Iya. Saya juga pernah menerjemahkan guru antum ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nikmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini satu kenikmatan yang besar. Bisa saling silaturahim. Nah, Habib. Makanya kalau saya apa namanya, saya lihat murid-murid Habib Umar ini punya satu hay'ah namanya Al-Wafa. Al-Wafa ini adalah wadah yang mengumpulkan muridnya Habib Umar. Kalau Abu Yasin Muhammad As-Sofwah. As-Sofwah. Lah kalau perkataannya Habib Ali Habsyi, Ahlus Sofa wal Wafa ma fihi muqattudid ma baina hadza yumit wa akhir kadza yastamid. Kita semuanya satu pemahaman, satu pemikiran. Nah, hanya saja kadang-kadang tidak ketemu itu bikin dunun. Sangkaan macam-macam. Tidak jumpa gini ya. Kita ketemu, kita ngomong, tanya, insya Allah
apa namanya bisa memberi masukan, atau paling tidak kita bisa tahu alasan apa yang kenapa saudara kita seperti ini. Nah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Alhamdulillah ya ikhwan, apa yang kita bincangkan dengan Habib Jamal bin Toha Pak Akil mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan kita umat Islam semakin luas wawasannya dan semakin terbuka hatinya, bisa menerima kebenaran dari manapun berasal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah SWT dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.